Indonesia memiliki pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki kualitas kebijakan di tengah derasnya arus perubahan yang membutuhkan respons cepat, berbasis bukti, dan inovatif. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Indonesia, disingkat JFAK, dibentuk sebagai respons terhadap tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. JFAK bertugas melakukan kajian kebijakan dan advokasi rekomendasi kebijakan. Kebijakan tidak boleh didasari pada intuisi, opini, dan kepentingan sektoral, namun harus didukung bukti-bukti. JFAK memiliki peran di setiap tahapan siklus kebijakan. Agenda setting, melakukan kajian dan advokasi untuk mengidentifikasi permasalahan publik, serta membawanya ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Formulasi kebijakan, melakukan kajian kebijakan dan advokasi, membuat alternatif kebijakan, serta membantu desain kebijakan dan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan, menilai dan menganalisis implementasi kebijakan, serta mengadvokasi perbaikan implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan, menilai dan menganalisis dampak atau efektivitas kebijakan, serta mengadvokasi perbaikan kebijakan. Peran-peran tersebut memosisikan JFAK sebagai Information Intermediary, Knowledge Translator, Knowledge Broker, sekaligus Innovation Broker. Pekerjaan JFAK terbagi 3, yakni rencana kerja unit yang dilakukan secara berjenjang, tugas tambahan yang bersifat ad hoc, serta pekerjaan mandiri berbasis inisiatif. JFAK dapat menginisiasi penyusunan analisis kebijakan, namun harus mendapatkan persetujuan atasan agar dapat berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan di unit atau instansinya. Dalam menjalankan tugasnya, analis kebijakan perlu melakukan kolaborasi dengan jabatan lain, terutama jabatan fungsional peneliti, statistisi, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Ruang kolaborasi antara JFAK dengan jabatan fungsional lain bersifat fleksibel dan cair. Masing-masing dapat saling mengisi untuk berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan. Misalnya, dalam bentuk task force, di mana pekerjaan dilaksanakan bersama dari proses menghasilkan pengetahuan, analisis, hingga rekomendasi kebijakan. JFAK harus menguasai sejumlah unit kompetensi dan perlu terus dikembangkan. Analis kebijakan harus memiliki kompetensi analisis, politis, dan spesialisasi kebijakan. Pengembangan kompetensi JFAK menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pembina dengan instansi di mana mereka bekerja. Lembaga Administrasi Negara atau LAN sebagai instansi pembina memiliki peran melalui pelatihan fungsional, sedangkan instansi dan JFAK sendiri berperan dalam pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan teknis fungsional secara mandiri. Proses evaluasi kinerja JFAK dilakukan oleh atasan langsung dan tim penilai JFAK melalui penilaian prestasi kerja dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Demikian gambaran besar tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Referensi lebih lanjut dapat dibaca pada dokumen Panduan Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang telah disusun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama dengan UGM dengan dukungan Department of Foreign Affairs and Trade Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative. Harapan kita semua permasalahan di masyarakat dapat dijawab dengan kebijakan publik yang berbasis bukti, inovatif, dan merespon secara tepat dan cepat. Visi besar Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera hanya dapat dicapai dengan kebijakan publik yang berkualitas serta berbasis bukti.